Mas Jofri, oke. Meriah, oke. Nanti saja ini lalu. Pasti sofa panas nih. Sofa panas lagi. Sofa panas, yo, sofa panas, bikin gemas. Sofa panas, bisa mengganas terus. Sofa panas, Bikin lemas. jangan cemas. Nggak cemas kok, biasa Sofa aja deh. panas, jangan lemas. Oh, sofa panas. Aduh. Sebelum gua mulai, lu mau kemana sekarang? Mau mojok dulu. Mojok terjatuh lu mojok sana. Tuh sebelah si gondrong di situ. Siap. Jangan kemana-mana, ntar gua ada perlu gua panggil lu. Oke, siap. Ya kan? Jangan ke bawah lu. Ya kan? Kacamata putih nih sekarang. Iya nih. Kacamata. Ganti. Biar nggak kelihatan ireng. Aduh. Tapi rambutnya dong. Rambutnya model marmut. Bukan. Rambut bule. Ini gara-gara udah kebanyakan putih, Pak. Gitu. Tanggung lo hajar sekalian ya. Udah ubanan, Pak. Oh gitu. Lu udah ubanan? Istri kemarin protes, ya kan. Rambut lu udah banyak putih, bikin malu ah katanya. Yang mana istrinya? Hah? Yang di rumah. Iya. Udah tamu nih. Udah turun lu. Lanjut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Soal Panas. Persembahan dari KSP, Krakato Sarana Properti. Seperti biasa dari Cilegon, Banten. Dan nah sekarang nongol lagi nih partner saya. Ini udah kayak aduh keluar masuk, ngilang, muncul lagi. Kepikiran nih takut ada apa-apa. Nggak taunya masih sehat juga, alhamdulillah. Bos. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Mantap. Bersama Maka- saya Chef Haryo Pramu kembali lagi. Oke. Sehat kan? Alhamdulillah. Kemarin izin B, Kemana? bikin restoran di Zimbabwe. Yang bener lu. Enggak, bercanda. Bikin restoran Zimbabwe, pokoknya masih seputar makanan lah. Gitu Amin. ya. Amin sebentar. Ini udah makin banyak bisnisnya. Nggak ngajak-ngajak, tau-tau ngilang lagi. Oh, gua pasti nyari kerjaan buat lo. Aduh, bisa aja. Dengerin tuh Jofri. Ntar lo cuma mau dipindah juga nyanyi tempatnya. Tapi nggak pakai gitar, pakai yang lain. Nah, bos, narasumber kita nih, ini apa namanya insan-insan yang berbahaya, khususnya buat orang-orang seperti kita nih. Gitu ya. Iya, kita kan jadi inceran mereka nih sebenarnya. Kita aja nggak berasa. Tahu dong namanya wartawan kan? Oh, wartawan. Iya. Yang merubah orang biasa jadi luar biasa. Iya, di luar biasa. Orang luar biasa jadi nggak jelas. Iya. Itu kan kerjaannya Jadi begitu. kalau ada artis songong sama wartawan, aneh. Selesai. Aneh, kenapa? Selesai. Dia nggak konsekuen dengan pekerjaannya kan? Nggak usah artis kameramen yang song-song nih kayak depan gua. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Oke, narasumber kita adalah Mas Rahman Haryanto. Mantap, Rahman Haryanto. Gue ingat pemain bola dulu ada namanya Haryanto sih. Udah lama tapi dia. Ya, ada juga orang yang udah almarhum juga nih. Mas Rahman Haryanto, redaktur foto detik.com. Medianya tuh media yang tidak asing di Indonesia. Detik.com luar biasa tuh. Orang tuh kalau dengar detik.com, yang bener loh. Gitu. Ya, sesuai dengan tema yang detik. Ya. Gempa nih, buka langsung gempa di anu gitu. Detik.com. Detik itu juga berita. Yoi. Mas Rahman, salaman dulu kita terima kasih nih. Udah hadir Soal Panas. Thank you. Luar biasa. Mas Rahman apa kabar? Alhamdulillah baik, Chef Haryo. Rahman Haryanto pasti orang Manado nih. Kalau namanya dari Haryanto, kayaknya orang seberang. Orang seberang ya? Seberang mana? Orang bisa? Batak kayaknya. PO Haryanto. Oh gitu ya. PO Haryanto, perusahaan bis. Oke Mas Rahman, redaktur foto
Detik.com. Iya. Udah berapa tahun sih di situ? Atau Setahun. berprofesi itu? Oke. Di foto sendiri saya udah hampir 16 tahun. 16 tahun. Iya, di Detik sendiri Itu udah. waktu yang cukup lama atau masih? Kalau menurut saya untuk insan jurnalis ya masih setengah-setengah lah. Kalau dibilang lama ya udah cukup lama, tapi kalau dibilang masih sebentar nggak juga gitu. Kan kalau di kalangan jurnalis ada istilah tuh, itu senior gua, itu Ya. junior gua. Ini kalau 16 tahun masuk yang mana nih? Sebenarnya sih kalau dibilang senior junior ya bisa dikatakan udah masuk senior kali Senior ya. lah pasti ya. Benar. 16 tahun kan. Belasan tahun gitu. Latar belakang pendidikannya apa mas? Biasanya jurnalis nih ya? Nah, seharusnya jurnalis, tapi kebetulan saya non jurnalis. Oke. Saya dari Fakultas Sastra di UI tapi non sastra. Non sastra? Nah. Apa itu? Sastra tapi non sastra? Ilmu perpustakaan dan kearsipan. Ilmu perpustakaan Iya. dan kearsipan. Oh gitu. Oh itu klasifikasinya non sastra. Non sastra, tapi ada di Fakultas Sastra. Yang non sastra ada filsafat, ada antropologi, ada arkeologi yang gitu-gitu. Termasuk Rocky Gerung ya. Nah, salah satunya Nah, Rocky Gerung, ini filsafat. bukan Rocky Gerung. Gue ingat lagunya Michael Jackson. Apa tuh? Librarian Girl. Librarian Girl. Nah, nah. Dia jatuh cinta dengan gadis library gitu. Mungkin ceritanya doi kan. Gimana lagunya? Librarian Girl. Etek gitu. Aduh, angkatannya kayaknya beda, Chef. Yoi. Kita angkatan pendobrak kita. Ini udah lama nggak nol, makin lucu aja. Ini. Kalau dia angkatan buka lahan ini doi Buka lebih lahan. Pokoknya angkatan buka-buka lah. gokil, Buka gitu. gokil. Buka-bukan lupa nutup gitu. Mas Rahman, Iya, berprofesi sebagai wartawan foto ya? Iya, betul Mas. 16 tahun ya? Iya, Sebelum di Detik.com di mana? Sempet 2 tahun di Jawa Post Group, tapi sebagai jurnalis. Oh di Jawa Post jurnalis malah. Benar. Sebenarnya masuk Detik juga awalnya dari jurnalis, tapi kelihatan talentanya atau kelihatan passionnya pas pada saat liputan sambil motret. Nggak taunya kata redaktur tulis dulu, bagus, terusin aja. Dan sampai dibuatin ini sendiri, apa namanya, kanal sendiri istilahnya, bukan kanal lah, rubrik sendiri kalau di koran. Ada gitu? rubrik sendiri untuk angkat profil artis. Jadi saya sendiri mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus. Sebagai jurnalis, sebagai fotografer, dan pada saat itu cikal bakalnya adalah videografi, video di audio. kayak penyanyi dangdut. Kenapa tuh? Sama, ngerekam sendiri, Itu jual sendiri. Oh jadi cikal bakalnya Reels, cikal bakalnya TikTok nih sebelum ada era itu ya? betul, sebelum ada itu ya kita Videografi. iya. Buset. Kalau di jurnalis namanya konvergensi ya. Jadi satu jurnalis harus bisa mengerjakan semuanya, Mas. Iya, Dan iya, dulu bos saya itu di Detik kayak ngajarin, ya lu tuh harus multi talenta. Siapa gitu. bosmu sih? Detik? Yang dulu pendirinya. Pendirinya? Termasuk, Budiono Darsono. Hmm. Itu owner dulu pendirinya Detik. Iya iya iya. Nah, dia ngajarin semua wartawan harus bisa. Iya. Ya, jadi saya harus ketika Sesuai liputan, dengan namanya ya, warta. memberitakan. Wartawan. Satu untuk Jadi gini nih memberitakan. Bos Haryo nih. Ini teman kita ini, Mas Rahman Haryanto ini, segala macam diliput. Jadi apa namanya, all access lah nih, manusia all access gitu. Iya iya. All access. Segala sudut nyambung ya, nyambung sudut gitu. seni, Jadi budaya, olahraga lah, politik, selebritis, segala art, macam. ya kan? Termasuk Art. saat Jokowi mau jadi presiden. Oh ya? Ah ini beliau ini yang banyak mengcover kegiatannya calon RI1 masih calon Oh, waktu waktu itu, waktu itu. Termasuk yang nyelem itu, yang ke bawah-bawah gorong-gorong Iya, ya? betul. Salah Oh, satunya. iya, Oke. Nah ini kayaknya seru kalau cerita ini. Boleh. Gimana tuh caranya tuh mengikutin RI1 dulu, calon RI1 Iya. tuh? Jadi ceritanya tuh saat presiden kita yang sekarang menjabat wali kota, dia datang ke Jakarta itu ngebawa mobil SMK. Nah awalnya cuma niatnya liputan mobil SMK datang ke Jakarta. Nggak taunya ada sosok di balik itu. Nah sosok di balik itu adalah Jokowi ini. Dia yang membawa sekalian ya. Jadi kita tuh liputan kalau di foto ya.
Kalau di desk lain kan biasanya jurnalis itu misalkan news, ya udah liputannya news aja. Meskipun nanti di dalamnya ada entertainnya, ada finance-nya, dia bukan job desk-nya akhirnya diserahin. Jadi cuma liputan aja, nanti yang bikin beritanya anak desk-nya masing-masing. Nah kalau di foto, saya sebagai fotografer pada saat itu harus bisa semuanya. Mau liputannya otomotif, mau liputannya news, mau liputannya finance, mau liputannya artis tadi saya baru bilang, ya harus bisa semuanya. Dan ngandelin itu semua. Itu gitu. waktu saat itu Mas Raman udah tahu nih, ini calon presiden nih. Belum. Oh belum tahu? Tidak tahu sama belum sekali. tahu. Justru saya tahu pas yang namanya foto kan mendokumentasikan itu kan ketahuannya atau kelihat foto itu merupakan sejarah kan tahun-tahun berikutnya. Iya, karena Ketika dia sudah jadi presiden, saya lihat lagi, buka lagi Bang data. Pas saya ngeliat, loh ini foto gue. Baru ngeliat, oh halah ini Jokowi. Justru Dan nggak tahu iya, saya. jadi foto itu menyimpan sejarah ya. Betul. Apalagi ketika beberapa tahun kemudian orang itu ternyata siapa gitu Iya, ya besar. betul banget. Jadi kalau ketemu narsum baru enak dong diajak bercanda-bercanda, diajak foto jelek gitu. Betul sekali. Nah, kamu dapat jelek foto jeleknya Jokowi lagi gitu Iya. kan bisa kan ya. Ya kan? Emang harusnya dari awal, dari nol kita udah mendokumentasikan. Ya siapa yang tahu Jokowi akan menjadi presiden seperti sekarang. Iya. Gitu. Oh, jadi asik loh pekerjaannya ini merekam historikal. Iya, betul banget. Tapi saat itu udah wali kota ya? Udah. Karena pas pada saat dia dibawa ke Jakarta, itu statusnya masih wali kota. Masih wali kota Solo kan? Dan Jokowi ketika saya riset, dia adalah salah satu wali kota yang berhasil menerapkan pelayanan satu pintu. Satu atap itu Satu loh. atap itu. Yang akhirnya sekarang jadi TPST itu loh. Aku ingat hasilnya salah satu fotografer seperti beliau ini, fotonya Soekarno yang pegang cerutu lagi dengan dua musisi gitaris dan violin di belakang, lagi begini. Betul. Wah itu keren banget men. Ya foto Soekarno? itu Soekarno Iya. lagi pegang cerutu. Tapi fotonya hitam putih ya. Hitam putih, Iya, itu ada. mahal Kok banget. nggak bos. bilang-bilang sih punya foto itu? Oh bukan foto Bukan, saya. tapi ini salah satu contoh kerjaan beliau. Jadi Iya. kalau saya bilang dia bisa merekam foto Jokowi saat lagi muka jelek ya, lagi gitu, itu akan someday menjadi histori. Iya. Gitu. Oke. Mas, jadi begitu Jokowi jadi presiden, Iya. terus gimana tuh? Di 2004 ya, pemilu pertama. Jadi sebelum Pilpres, sebelum pemilu, saya ngikutin perjalanan dia. Yang namanya belusukan, yang namanya kampanye dan segala macam. Saya ngikutin. Ada di beberapa daerah yang saya ikutin. Salah satunya adalah di Papua. Dan dia itu adalah calon presiden atau presiden pertama yang menginjakan kaki di Papua. Dari 5 presiden sebelumnya, setahu saya, nggak pernah ada presiden yang nginjak ke tanah Papua. Gitu ya? Iya, silakan dibaca sendiri Mas Ari kalau memang ini. Maksudnya presiden sebelumnya? Nggak ada yang kunjungan langsung. Nggak ada yang maksudnya menginjakan kaki ke tanah Papua itu. Kenapa? Saya Nggak berani atau apa? Nah, nggak tahu. Karena memang di sana kayaknya terkenal kayak daerah konflik, daerah yang ya mungkin Dan itu ya, apa namanya, nilai-nilai kecemburuannya tinggi itu di sana. jelas sekali. Iya kan? Dari zaman Orde Baru sampai sekarang. Dan dia sendiri termasuk salah satu orang yang berani. Salah satunya kepala negara yang benar-benar menginjakan tanah Oh gitu. kaki di tanah Papua. Gitu. Nah, saya ngikutin perjalanannya, ya sebenarnya hitung-hitungannya sih liputan. Tapi kan bisa mengabadikan ya nilai plus lah buat saya gitu kan. Terus ada di beberapa daerah lagi keliling dari Banten pun pernah. Pas pada saat itu saya ngawal Banten, terus Cianjur, Sukabumi, turun lagi ke Bandung, Bekasi ya pokoknya Jawa Barat ya, Cirebon segala macem. Terakhirnya di Jakarta lagi. Saya ngikut liputan aja sebenarnya. Tapi mengabadikan itu kan termasuk ya tadi saya baru bilang mengabadikan sejarah gitu. Kita nggak pernah tahu foto kita nanti ke depannya akan menjadi sejarah atau pelajaran buat anak cucu kita. Oh ini loh presiden yang pertama yang maaf mukanya deso misalkan, yang masih bisa menyentuh rakyat langsung gitu, yang nyelam-nyelam saya atau ingat, belusukan saya itu banyak- aneh-aneh dia. Saya banyak teman wartawan juga. Iya. Itu ada istilah gini. Kalau ada foto, Mas, lihat di foto. Kenapa Bang? Lu punya perasaan apa lihat foto ini? Apa emang? Gak ngerti gue. Iya. Hmm. Lu kan wartawan, lu jelasin dong sama gue tuh. Iya. Ini foto bunyi nih. Ya dia merekam energi. Enggak, ini foto bunyi dia bilang. Pertanyaannya adalah bunyi. Maksudnya apa nih? Nah, bisa nggak jelasin? Bisa. Jadi gini Mas, yang namanya foto yang kita abadikan, satu foto itu
bisa menceritakan 1000 bahasa. Lain dengan ketika wartawan tulis ngetik. Itu kan harus ada narasi yang panjang terus kita baca baru kerasa sedih atau meneteskan air mata gitu kan. Nah kalau foto enggak, cukup satu. Misal kayak kemarin kejadian gempa di Cianjur. Kita bisa ngeliat ketika presiden datang langsung itu ngapain. Terus bercengkrama dengan masyarakat langsung atau memberi bantuan atau segala macam, menunjukkan empati atau simpatinya. Nah, kita bisa ngelihat, oh gila, gue pikir cuma orang biasa yang peduli dengan sesama. Bahkan presiden kita pun peduli sama masyarakat. Nah, itu yang disebut foto itu bunyi. Jadi nggak cuma sekedar foto seremoni atau bukan apa. pencitraan lah ya, bukan sekedar, gitu. Jadi emang ya kalau saya ya tertarik atau tertantangnya ya motret itu ya bukan sekedar setting. Kenapa ada istilah pencitraan? Kan itu sah-sah aja. Kalau pejabat bawa fotografer, Betul. difoto, Iya. kemudian diabadikan, Iya. diinformasikan ke masyarakat. Kalau saya bilang sih biasa-biasa aja, nggak apa-apa itu. Iya, Tapi sah-sah kok aja ada kesimpulan pencitraan terusnya orang gitu. Biasanya sih itu dari Semua butuh citra ya. iya, Mas- dia yang disebut citra kan. Mas Hari juga konsisten dengan citra topinya itu. Dan kacamata gantengnya ya. Serak Sudah cek. Nah, itu. Terus Mas, terus. Iya, pencitraan sah-sah aja memang. Cuman yang realistis lah gitu. Jadi jangan sebenarnya nih misalkan orang ini nggak pernah melakukan kebaikan, tapi pengen dilihat sama orang atau masyarakat luas, dia seolah-olah berbuat baik di foto ini. Sama di spesial gitu ya. Iya, gitu. betul. Oh, kayak yang lempar-lempar kaos kemarin tuh yang sampai dipleset-plesetin nih apa? Emang ada yang begitu ya? Ada yang lempar-lempar kaos tuh. Ih, siapa Terus ada yang pura-pura ngambil pop. Top. Skenario update banget ini. Oh, Ikutin iya. sekali Ini ada saya lupa namanya siapa. Iya. Setahu saya ini orang turun naik mobil. Sekretarisnya 3. Konglomerat banget. Tahu-tahu fotonya di tengah sawah pegang padi. Kok relate ya? Terus saya komentarin, bisa aja deh loh gitu. Bukan cuma Pak Adi tuh. Ada yang komen gini. Petani kalau lagi hujan itu nggak ke sawah, takut petir. Ini lagi hujan ke sawah, nekat gitu. Hebat, master. Jadi pertanyaannya sebetulnya bukan ngapain sih dia pegang padi gitu, orang tahu siapa dia kok gitu kan. Ya kan lucu kan. Pertanyaannya adalah kok ada wartawan foto mau motret dia dalam keadaan itu. Itu kan apa namanya? Settingan gitu. Orang tahu itu settingan gitu loh. Tapi ada teman-teman wartawan yang mau gitu. Pertanyaannya kenapa kok mau gitu loh. Biasanya sih bukan wartawan yang motret. Kalau begitu biasanya dia bawa foto atau dokumentasi pribadi. Fotografer pribadinya lah kasarnya. Jadi untuk mengabadikan. Nah harusnya si fotografer atau wartawan yang mengabadikan itu memberi saran. Kalau memang dia nggak terbiasa atau bukan ranahnya loh kesini gitu. Sebaiknya di settingnya ya di tempat yang Masa pas bukan lah. wartawan? Ya bisa Orang jadi. fotonya bagus kok. Loh, bukan berarti semua foto bagus itu karya wartawan, Mas. Gitu ya. Anak hobis pun fotonya bagus-bagus. Saya akuin. Saya ngelihat lomba-lomba foto yang sekarang ini nggak mesti harus dengan kamera profesional sebesar ini kok. Yang penting konten. Betul. Yang penting konten, bro. Gambarnya menarik, keren ya. Semua juga sekarang handphone sekarang udah hampir kok kualitasnya menyamai, Canggih ya. canggih banget. Coba ya, gambarnya fotonya Mas Ari difoto pas tangannya lagi kejepit pintu. Cepet. Nah, Itu bagus tuh, mahal tuh. ekspresinya. Ini suka ngarang cerita. Krek, gitu kan, jepit pintu cepet, mahal tuh. Gak biasa kan, kalau Mas Ari kan biasa perlente. Oh iya. Ganteng, perfect gitu. Bener. Tapi cepet, gitu, mahal tuh. Aduh bisa aja nih. Oke. Enggak, balik yang ke tadi tuh. Iya. Dari berapa tahun ya? Cukup lama lah, ada 10 tahun tuh. Saya ngelihat foto-foto yang beredar ya sekitar itu gitu loh. Iya. Yang setahu saya dulu nih orang-orang nggak punya Nggak foto-foto begini. pribadi gitu. Nggak ada punya foto-foto pribadi. Saya cuma mikir, kok teman-teman wartawan mau gitu ya. Foto-foto mereka terus di set di tengah sawah lah. Iya. Tapi Kalau bukankah- kalau nggak
ada bus berhenti, ya kan, dia nyusul mobilnya, dia turun dari mobilnya salaman sama yang turun dari bus. Ini sebegitu ya gue. Tapi bukankah sebenarnya kalau kita belajar dari Amerika gitu, dari misalnya dari JFK Kennedy, bahwa memang pencitraan itu kan ada skenarionya, harusnya. Betul. Harusnya benar-benar didesain dan punya konsultan. Benar gitu. banget. Tidak sini mau, sana mau, sini mau, sini mau gitu, enggak. Memang semua itu direncanakan. Betul Apalagi sekali. kalau bicara sadar kamera, Pak Karno itu orang paling kesayangan fotografer. Karena Benar. dia tahu dia akan difoto dari mana. Tapi gini bos, ada sosok-sosok yang memang sah difoto gitu, Iya. sah dan pantas. Tapi ada yang dipaksain, kan kelihatan. Iya. Nah itu yang karena- tadi Mas Ari maksud, saya rasa terkesan dipaksakan. Kalau menurut saya, karena saya belajar banyak, kayak zaman dulu Obama masih menjabat, itu fotografer White House itu menurut saya paling top, paling keren. Jadi nggak melulu semua pencitraan yang dimaksud tadi Mas Ari, misalkan dia ketemu dengan siapa, dia ya pokoknya yang semuanya yang bagus diabadikan. Enggak. Tidak harus citra yang sempurna, justru Di yang dalam natural. kesehariannya itu diabadikan. Fotografer White House-nya Obama itu saya top banget kalau menurut saya. Karena semua kesehariannya didokumentasikan. Saya nggak tahu nanti entah udah keluar atau belum bukunya. Kalau memang ada, itu Tapi yang beda harus bos. Perbandingannya jangan Amerika, beda. Tapi Iya. bos ya, dulu zamannya Gus Dur, ketika Pak Gus Dur lengser, dia keluar dari istana pakai kancut loh. Iya, ya, itu kan pakai kalau kita bicara Gus Dur, ini sosok yang beda juga kan. Iya. Iya. Iya kan? Tapi kan eksentrik bro. Tapi sesudah itu, teman-teman wartawan itu ya takut-takut juga. Oh di Amerika kan lu mau ngapa-ngapain terserah. Iya. Iya kan, maksudnya pemahaman demokrasinya udah luar biasa Iya, gitu kan. betul. Nah di Pendidikan sini demokrasinya. Macam-macam tak tembak kamu gitu ya. kayak gitu kan susah gitu. Tergantung pemimpinnya. Balik lagi. Iya kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah pernah nggak ngalamin begitu? Kalau untuk ke pemerintahan sih, ya alhamdulillah selama saya jadi wartawan belum pernah ada intimidasi ataupun Ada satu karya tekanan. dari Mas Rahman, Mm-mm. telepon dari ini negara nih. Itu foto apa itu kayak begitu? Iya. Pernah nggak digituin? Nggak pernah sih alhamdulillah. Karena selama ini kalau dari 3 presiden yang pernah ngejabat dan saya udah jadi jurnalis, so far semua pemimpinnya itu ya bisa dikatakan friendly ketika dia bertugas dan saya bertugas. Bukan di luar tugas ya. Kalau di luar tugas yang tadi saya bilang kayak fotografer White House itu kan ada juga beberapa teman-teman wartawan yang mengalami hal itu. Tapi bukan berarti diintimidasi, bukan. Misalkan gue nggak mau nih foto yang ini kurang bagus gitu. Paling bahasanya seperti itu. Aku ada pertanyaan. Saya punya foto Pak Jokowi zaman dia sebelum menjadi presiden, masih jadi wali kota. waktu itu. Kemudian katanya berita kan menulis dia sangat kerakyatan, sangat dekat dengan rakyat. Lalu saya cubit pipinya dan itu terpotret. Kalau itu diedarkan sekarang, apakah menjadi penghinaan presiden? Kena pasal nggak tuh? Kalau menurut saya sih bukan penghinaan ya. Kalau memang dia benar-benar merakyat ya. Tujuan saya memang Lucu-lucuan berbahagia karena ada loh presiden yang mau Benar. dicubit pipinya gitu. Iya. Terus kemudian gambar tuh saya naikkan ke sekarang. Iya. Apakah saya terkena pasal misalnya? Setahu saya sih enggak. Enggak ya? Enggak. Karena Ya, itu kan paling pasalnya bunyinya keadaan yang mengemaskan. Enggak ditandain loh. Nah, itu kan foto udah terjadi pada saat dia sebelum Iya, menjadi presiden. Kalau betul. sekarang jadi presiden kan itu lambang negara. Jangankan Iya, cubit gitu ya. iya, Kita iya. mendekat aja pas Pampres ring 1 itu udah bakalan Iya. ketat banget Ketat gitu. banget. Karena pas pada saat kampanye aja saya ngerasain, walaupun di ring satunya kita kenal semua ya. Biasanya ngambil pengamanan itu kalau nggak dari TNI kan Polri pasti. Dan beberapa pas Pampres ring satunya kita pernah kenal karena kita pernah deket motret terus pada saat dia kampanye belusukan segala macam. Tapi Jadi, jujur ya, saya mau sharing aja dengan Mas. Saya pernah ketemu dengan rombongan Pak Jokowi di dunia fantasi di Ancol. Dan saya bukan penggemar beliau gitu. Tapi memang ada wibawa itu orang ya. iya betul. Bener gak sih? Bener sekali. Gue Saya bukan setuju. pendukung Jokowi ya. Iya. Aku Jokowi wow. Ya. Iya. Tapi aku lihat dia sangat apa ya? Ini personal yang sangat baik gitu yang wow. Ada sesuatu, betul nggak? Bener Jadi sekali. enak banget Enggak, gitu. dia Iya.
Dia tahu ada lo, Bos. Hah? Dia tahu ada lo. Ada dia nih. Oh, dorong Jawa nih, gitu. Gitu. Tapi jalannya cepet loh. Dia adalah presiden yang kurus seperti Mas Hari. Umurnya panjang, amin, sehat, olahraga, tuh Pak Jokowi. Dan rendah hati. Nah, ini balik lagi nih, Mas. Ya. Pernah di istana nggak? Kebetulan pas pada saat dia jadi presiden, semua kita ya, semua wartawan dan wartawan foto yang awal dia pas pada saat kampanye, itu ditawarkan. Semuanya gitu. ditawarkan. Maksudnya ya udah jadi wartawan. Nah, gini memang kenapa saya sudah tanya? deket. Karena banyak orang pengen tahu. Oke. Apa sih bedanya wartawan istana sama non istana gitu? Nah, Ya. Kalau pengalaman saya, jadi kenapa saya nggak mau? Karena memang menurut saya, ya justru yang menariknya itu adalah pada saat sebelum dia menjadi seseorang. Ketika dia gitu. sudah menjadi seseorang, Oke. menjadi presiden, kalau menurut saya, fotonya ya paling pertemuan bilateral apa segala macam, jadi kaku. Jadi nggak ada yang, ya kalau kayak Sevario tadi bilang, dicubit pipinya, terus Iya, pas pada iya. saat jalan ketemu sama orang, wibawanya ada kelihatan, itu lebih natural. Kalau menurut lagi saya. jalan kesandung ceklak gitu. Nah, itu jepret. natural. Itu bagus tuh. Iya, dan kalau memang udah jadi presiden ya Iya, udah iya, kalau iya. menurut saya Iya, iya. ya fotonya foto bagus, foto pada Tapi, saat dia pertemuan. Ngomong-ngomong, lempernya Istana Negara enak gak? Gue mau tahu nih. Kebetulan belum pernah ngerasain Aku penggemar lempernya. lemper. Lemper yang paling enak ada di Jakarta. Tapi saya mau tahu lemper yang masuk istana tuh enak apa enggak gitu. Benar? Enggak tahu saya. Enggak tahu ya? Belum pernah udah. nyobain juga. Harus coba dong. Emang ada lemper istana? Pasti ada. Klepon pun ada. Tapi zaman Makanan butik nggak desa. boleh. Makanan desa masuk Jajanan semua. pasar masuk. Jajanan pasar Jajan masuk. pasar, ya Masuk. benar kalau itu. Iya, iya, Itu iya. benar. Mas, Iya. nggak mau jadi wartawan istana? Enggak kalau Nggak saya. mau. Itu kenapa sebenarnya? Kan bukannya Enak. satu kebanggaan gitu loh. Heeh, dapat Dewita, maksudnya duit. Heeh. Enggak, ya sama aja. Kalau menurut saya itu tadi, karena saya lebih tertantang atau lebih tertarik motretnya yang natural ataupun yang enggak terlalu formal yang harus pakai jas. Ya, jujur saya sebagai wartawan juga pakai kemeja aja tuh jarang, kecuali ada meeting dengan Kamu klien. punya akses ke menteri-menteri nggak? Ke menteri pejabat-pejabat ada. Pasti. Iya. Nah, kamu berteman sama mereka, lalu suruh berpose yang lucu-lucu. Kemudian pada saat lanser itu dikeluarkan dan dibuat buku, pasti seru. Sisi lain dari Menteri Anu, sisi lain dari Menteri itu. Tapi kan ex-menteri sekarang itu. ada undang-undang ITE itu kan, Ada iya kan? Karena penghinaan apa yang gitu? baru yang RKUHP yang sekarang ya, penghinaan. Iya, Oh, masuk kan gitu. itu. Yang lagi digodok sekarang itu kan? Iya. Tapi Yang kan- makanya kita tolak ada 5 pasal Heeh. yang setahu saya ya, 5 pasal yang menyangkut pemberitaan atau berhubungan atau bersinggungan dengan kerja-kerja media. Salah satunya undang-undang ITE itu. Tapi kan maksudnya bukan menghina. Misalnya gini, masyarakat ingin melihat Sisi sisi lain lainnya. Pak Erick Thohir. Iya. Terus kamu dapat foto Erick Thohir lagi nyuci mobil misalnya, Iya. pakai celana pendek. Iya. Apa itu penghinaan? Enggak, itu biasa kalau itu. Nah, Tapi yang dimaksud penghinaan emang ada. Ada. Iya, Ada beberapa kegiatan yang orang jadi kok gitu sih kayak gitulah. Oke. Iya kan? Iya. Misalnya ada menteri gitu keluar dari panti pijit. Iya. Konotasi orang kan gila tuh. Iya. Tapi bagaimana dengan ada teman saya seorang seniman digital, ada foto Anies Baswedan, Iya. diganti tuh Iya. bajunya menjadi koteka. Kalau saya melihat itu bagian dari Indonesia, bukan penghinaan. Tetapi dari sisi pornografi, Iya. mungkin dia bertelanjang tubuh gitu kan Iya. dengan kotekanya. Kotekanya. Itu bagaimana? Apakah itu bisa? Atau dia sudah siap dengan tim yang melindungi dia secara hukum? Biasanya sih kalau setahu saya yang di AI begitu banyak. Ada salah satu seniman digital juga yang asal Yogyakarta Saya yang kenal belum itu. lama ini ya kan. Si Batak itu. Nah, dia kan mengedit kepala tokoh dengan badan orang lain apa segala macam gitu. Iya, Nah, iya. sekarang kalau memang yang bersangkutan tidak ada masalah, kayak misalkan oh nggak apa-apa itu cuma Jokes, main-main ya. jokes. Arts gitu. Itu tergantung orangnya juga ya. Betul. Nah, itu adalah kalau menurut saya ya, setahu saya kayak delik aduan. Gue nggak terima nih gambar gue diginiin, padahal apalagi dia yang misalkan mau nyapres, mau jadi caleg, gue maunya pokoknya pemberitaan, jokes apa segala macam, maunya yang positif gitu.
Nah itu baru dilaporkan. Itu namanya delik aduan. Kalau setahu saya. Iya. Tapi Kayak kalau gitu. tergantung kalau orang yang asik-asik aja sih. Iya. Kalau saya seru ya. Iya, menurut saya juga. Ya kalau emang Keren. cuma jokes ya udah jokes aja. Iya, gitu. iya. Dan kalau perlu tahu, ini Chef Harel tahu, yang karikatur setiap ada event-event kayak misalkan Hari Pahlawan, hari apa di Instagramnya Presiden kan ada selalu tuh. Iya, iya. Dan itu lucu menurut saya. Agan Harahap, saya ingat. Disebut namanya. Iya, nggak apa-apa. Gan. Nggak ketemu Bos. gue. Profesi sebagai redaktur apalagi sekarang ya. Iya, Pasti ada suka dan dukanya ya. iya. Sukanya sih nggak usah diceritain lah ya. Oke. Yang saya mau tahu dukanya, duka yang bener-bener duka. Aduh, gua salah nih milih profesi ini gitu. Kayak gitulah. Kalau dibilang salah milih profesi, awalnya pertama kali kecebur di dunia jurnalis ngerasa salah. Tapi ketika kita nikmatin semuanya, kalau saya pribadi, ketika kita nikmatin terus enjoy dengan pekerjaan gitu. Jadi kita kerja tuh kayak main-main, Mas. Jadi udah nggak usah kayak orang, misalkan orang kantoran berangkat pagi pulang sore jam 7 bareng sama orang lain, kena macet apa segala macam, stres. Cuma bisa di kantor doang. Nah kalau saya sebagai jurnalis, biarpun jamnya nggak tentu gitu kan, terus kita melakukan pekerjaan itu sesuai dengan hobi. I Apalagi like motret. it. I like it. Nah akhirnya saya pikir Iya. ya udah disyukurin aja lah. Ya emang ini jalan kita gitu. Ya banyak orang bilang begitu, terutama kaum tua ya. Work from- Berbahagialah kalau bisa berkarya atau bekerja sesuai dengan hobinya. Iya betul. Work banget. from holiday. Iya dong. Mantap. Nih kayak beliau nih, work from holiday. Holiday terus ini. Kerja. Nggak ada worknya. Tapi Ini fasilitasnya main-main. dong. Iya. Mau tidur di hotel boleh. Di lapangan golf Kan semalaman boleh juga ya? boleh. Boleh, pernah Mas Ari di sini. Karena kontraknya memang begitu. Oh gitu. boleh. Boleh ya. Gue mau tidur di atas pohon, boleh. Kayak gitu. Kontraknya kan Nah, orang-orang berlembar-lembar. Iya, iya. Gue cuma selembar dipotong lagi setengah lagi. Iya, Masih gini nih. Isinya cuma terserah lo gitu. direktur. Talk like CEO. Yo, di Sabtu juga bos, katanya gitu. Ya gue happy lah gue Kalau bilang gue gitu. bilang, serah lu Iya deh. kan? Ay, gila. Enak ya. Enak bener ya. Bos, Iya. dari sekian lama 16 tahun nih berprofesi sebagai wartawan foto, apalagi sekarang jadi redaktur. Udah kemana-mana pasti kan? Iya. Termasuk juga ke Malang Buana lah, Iya. ke negara orang kan. Ada yang menarik nih. Saya dengar Anda pernah ke Filipina ya? Iya. Nah, Betul. kenapa saya mau tanya itu? Karena saya di sana kan 6 tahun. Wah siap. Jadi gua tahu banget deh. Oke. Katanya ada pengalaman-pengalaman yang mengesankan di Ya. negerinya. Tetap aja orang kan ingatnya negerinya Marcos gitu loh. Betul. Mau ganti presiden siapa aja orang bilang apa Marcos sih? Junior sekarang. Negerinya Marcos sekarang Marcos Junior, Iya. si Bongbong ya. Betul. Iya. Oke. Jadi dulu tuh tahun 2012 saya pernah ditugasin untuk liputan Piala Asia. AFF. Oh, di Sekarang. Filipina? Di Filipina kebetulan. Oh, tuan rumah rumahnya, ya? betul 2012 itu. Saya berangkatlah sama reporter saya ke sana selama kurang lebih 10 hari. Tinggal di mana? Aduh namanya distrik apa ya? Waktu itu saya inget banget. Aduh lupa nama distriknya Mas. Karena tempat pelaksanaan itu ada di beberapa distrik, 3 tempat, 3 spot gitu. Jadi Iya, kita iya, iya. sengaja milih di distrik yang tengah biar mobilitasnya lebih mudah. Gitu. Saya lupa nama distriknya. Nah, di distrik itu baru nyampe aja, saya baca korannya, Filipina udah ada penembakan gembong narkoba. Iya emang begitu. Ngeri banget. Terus kebetulan kita ada di grup dubesnya Filipina, kalau nggak salah dulu namanya almarhum siapa Sarun Dajang gitu, saya lupa nama. Sarun Dajang yang orang Manado kalau nggak salah. Oh, udah Dubesnya. nggak- bukan Itu tahun zamannya saya, 2012. bukan zamannya Iya. saya udah. Nah, di sana kan olahraga favoritnya selain basket, terus sepak bola nggak terlalu populer ya kalau di sana. Baru sekarang Baru banget mulai, kan, ya. betul. Nah, makanya dia jadi tuan rumah. Nah, saya liputan ke sana. Jadi ketika liputan atau ditugaskan untuk liputan sport, saya nggak melulu semua ngambil all about games, enggak. Jadi kita nyari feature-nya, kita nyari budayanya yang belum pernah diketahui dan Di belum luar pernah sepak diulas. bolanya lah ya? Di luar sepak bola justru. Kayak daerah wisatanya, terus ada kan namanya kayak kota tuanya di Filipina. Iya. Nah, terus kita ngambil keriuhan di perkotaannya di Makati ya. Kayak SCBD-nya lah kayak Apa begitu. bedanya sih sama orang Indonesia, Makati?
Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya soal sosialnya, bagaimana bergaulnya. Kalau saya kebetulan saya bareng teman saya dan dia punya temen yang pada saat pertukaran itu kalau nggak salah dulu dapat kayak semacam beasiswa di Angkor Wat. Itu kayak pertukaran fotografer gitu ya. Dia belajar sama-sama kurang lebih seminggu atau 10 hari gitu. Nah dia punya temen, akhirnya kita main di sana. Ya kayak biasa aja kalau menurut saya. Dan kalau menurut saya sih sama Indonesia, ya karena saya orang Indonesia ya, jauh lebih baik Indonesia sih kalau menurut saya. Nah kita ngambil tuh semuanya mas. Malam kita ambil pergaulannya, kita ngambil gaya hidupnya, terus kita ngambil travelnya untuk wisatanya apa aja yang ada di sana gitu. Nah pas kita mau ngambil, saya terinspirasi dari temen gitu ngelihat gambarnya bagus. Saya coba hunting ke suatu daerah gitu. Di sana tuh ada kayak kuburannya yang kan kayak ditumpuk-tumpuk ya mas, petinya gitu. Nah rencananya mau ke situ. Sengaja yang namanya hunting foto kan kita senangnya jalan kaki. Street photographer Iya dong, ngelihat. Gitu. Jadi ya kita bisa ngelihat kiri kanan apa yang bisa kita abadikan gitu. Dan pada saat itu masih bawa kamera gede ya sama kayak gini. Kita tenteng aja. Dan saya nggak tahu nih namanya daerah sana dan nggak dikasih tahu juga sama temen yang asli sana. Nggak mungkin nggak tahu. Nggak mungkin. Ada Gitu, takut, jadi takut. Bener. Kalau takut saya nggak bakal jadi kayaknya. Bener juga. Pas melintasi sebuah perkuburan, saya pikir ya kayak kuburan biasa. Nggak taunya sorry itu saya. Maksudnya lebih brong daripada kalau di sini kayak Priuk lah. Yang orang-orang yang senggol bacok katanya. Permukiman padat penduduk, kumuh. Terus ya nggak tahu juga bener tahu nggak di sana kayaknya kayak preman atau tukang copet, tukang palak. Ya. Tukang gitil. Iya betul begitu. Gitu. Nah pas saya ngelewatin itu berdua sama teman saya. Tiba-tiba ada kayak yang ngikutin, nggak tahu feeling kok nggak enak gitu. Karena padahal ya namanya saya biasa hunting, biasa jalan gitu pasti selalu sowan kan, ngobrol atau minimal ketika melintas permisi gitu, kasarnya ya gitu. Pas ngelewatin kumpulan orang itu kok kayak nggak enak gitu. Dan saya ngeliat memang kayak kumuh dan kayak preman gitu. Kamu di komplek bank ya? Kok komplek bang bukan? Maksudnya misi bang gitu. Nah, pas melintas di situ kayak perasaan gak enak, feeling aja. Pas ngelewatin bener aja, diintilin gara-gara kayak kita kameranya mahal. Kamera kelihatan, terus pakaiannya padahal biasa aja kayak ya like fotografer lah gitu. Ada satu hal yang Anda beruntung, tahu nggak? Iya. Anda nggak sempat berdialog dengan orang-orang di situ. Karena begitu Anda berdialog, Anda nggak bisa bahasa Tagalog, selesai udah. Itu aja patokannya. Oh gitu ya, di kerjaan habis ya? Habis. Bener, emang bener. Dan kebetulan pas udah diikutin, kita sengaja sama teman saya tuh misah tapi nanti saya kebetulan jalan paling sekitar 2 kilo lah, nggak terlalu jauh. Maksudnya masih ada yang lebih jauh gitu. Kita hunting tuh biasanya bisa 5 kilo gitu. Hilang nggak kameramu akhirnya? Alhamdulillah mas, untung ya alhamdulillah ya. Pas kita misah, dia nggak tahu ngikutin ke mana, terus akhirnya kita ketemu di satu titik, yaitu salah satunya dekat Makati. Nggak terlalu jauh padahal dari pusat kota. Rupanya ada yang kayak masih ada premanisme gitu, masih ada yang kita curigain sebagai jangan-jangan ini kampungnya pencoleng semua gitu. Dan alhamdulillah pas kita udah ngos-ngosan lari ketemu di satu titik ya ke arah Makati itu kita ketemu aman alhamdulillah. Wah gila. Kenapa nggak ngomong? Akhirnya pas kita ketemu sama teman saya yang di Filipina itu, akhirnya baru diceritain sama dia. Lu kemana? Ke makam itu gitu, ke kuburan itu. Gue pengen motret itu tadinya, kuburan itu. Wah untung nggak. Tapi dapat gambar di situ nggak? Enggak ya, karena kita baru mau melintas aja udah. Yang penting nyelamatin diri mas. Komplek bank tadi ya. Komplek bank. Karena saya kan bawa kamera kan kamera kantor segala macem. Ya alhamdulillahnya pas ketemu sama temen ngobrol, ya udahlah. Besok-besok kalau mau ke tempat itu tanya dulu katanya. Nah benar kata Mas Ari, kalau kita nanya dari awal, ya sebenarnya saya nanya itu sebagai bentuk riset, biar saya tahu bisa memetakan. Ya udah gue motret ini gitu, gue motret ini, gue mau ngambil angle ini, mau ngambil. Dan ternyata mas di Filipina itu saya belajar bahwa di perkotaan daerah kemiskinan itu ada makanan yang namanya pakpak. Pakpak itu adalah makanan dari restoran atau hotel yang dimasak kembali dan itu diambil dari sampahan. Dari sampahan? Iya. Gitu namanya pakpak. Tapi pengertian sampah bukan sampah yang bukan. Maksudnya makanan yang sudah bekas dimakan orang lah. Bekas ayam gitu, tidak habisnya itu diolah lagi.
Gitu. Iya memang sih kondisi secara umum kita jauh lebih baik sih. Jauh lebih baik, Iya kan? bener. Saya di sana juga karena basket aja sebetulnya. Iya. Kalau bukan karena basket, malas juga tinggal di sana kan. Iya kan? Satu basket, Iya, kedua benar. basket, ketiga basket juga. Ya, keempat kue lapis tadi kan. Yoi. Kue lapis yang Kue bawa- lapis sih beda ya man. Iya. Oke. Rasa-rasa Amerika gitu. Oke. Iya kan? Itu taranya Filipina, rasa Yoi. Amerika mas. Karena kan masih ada pangkalan udaranya, pangkalan Yoi. lautnya Amerika kan di utara Yoi. apa namanya? Dan daerahnya. begini di sana tuh ada satu kebanggaan, Apa tuh? ya kan? Dari mulai rokok, pakaian, bahasa Inggris. Kalau udah Amerika udah top deh. Oke. Udah surganya mereka gitu. Ya kan, lu boleh kemana aja kalau belum ke state. Tapi kalau udah di Amerika, biar atau cuma sehari, Iya. Aku ada band Filipina kesukaanku, tapi Filipin American. Namanya Death Angel. Wah, itu suka gue lagunya. The Room with the View ya. Iya. Jadi ada anak Filipin yang tinggal di California. ya. Tapi Jadi dikenali emang- dengan band Filipin. Oke. Sehingga suatu saat ada masalah. Iya. Ada masalah dengan pejuang-pejuang orang-orang Filipin yang mengeluh. Ini bangsa gue nggak punya nasionalisme. Iya. Oh gitu. Terjadilah keluhan-keluhan gitu. Yang mereka kiblatnya semua ke Amerika. Jose Rizal Imertado lah. Oke. Bapak nasionalismenya Filipin. Terjadi apa namanya pro kontra lah di sini. Iya. Yang satu Americanize, yang satu mau nasionalisme. Jadi, Tokoh nasionalisnya gitu ya. kayak gitu. Ya begitulah Filipin gitu loh. Saya juga 6 tahun ya untung selamat gitu. Tapi saya bisa selamat karena saya membaur dengan mereka. Iya. Kalau enggak, waduh. Benar. Selamat Harto bos. Gara-gara kue lapis juga. Ya gara-garanya kena kue lapis juga dia. Makanya lama. Yoi. Bener, makanya 6 tahun ya. Iya. Jadi ini ada sedikit aja sedikit. Iya. Suatu saat saya undang teman saya, Iya. lo main dong ke Jakarta gitu. Kebetulan lawan jenis. Iya. Waduh. Pengen liburan, pengen lihat tahu Indonesia. Ayo, you have a beautiful country lah ini. Gue bilang ya terserah lo dah. Lo mau ke Bali, apa pokoknya gue anterin. Iya. Tinggallah di rumah nih. Tinggal di rumah. Ibu saya masih ada nih, masih hidup. Ibu saya nanya, "Lu temen lu nggak ada yang lain?" katanya. Kenapa? Pusing gue ngeliatnya. Kenapa? Nggak boleh denger musik dikit juga. Goyang terus badannya. Gue bilang, emang di sana begitu. Dansen. Emang di sana begitu. Beli kaset, zamannya kaset bos. Gue bawa ke Jalan Sabang. Iya. Duta Suara. Di Duta Suara orang dengerin kaset kan serius-serius tuh orang Indonesia. Ini teman satu. Sambil joget. Wah, lo maksudnya ketemuin sama Damsik lo. Jadi tuh. Joget-joget dansen nanti. Gue perhatiin. Dasar di Filipina udah susah ini. Iya. Kayak gitu bos. Jadi emang mereka tuh bangga banget sama Amerikanya gitu. Betul. Iya. Jadi kan di sana kan ada istilah more American than American Iya. gitu. Lebih Amerika dari Amerika. Iya, ada gitu. Kayak rokok gitu. Kalau asli dari Amerika taruh di sini. Oh. Taruh di sini. Iya, di sini gitu ya. Orang lihat, "Wih, Kalau gue beda, gue kelapa gue original. Langsung, sir. Capek juga bos kayak gitu-gitu aja. Iya, Eca juga ya. Wis. Eca banget. Ngeri. Capek deh. Bos, ngomong-ngomong sebagai fotografer news ya, Iya. apa sih rahasianya? Ada tips nggak untuk menjadi seorang yang Kepake. satu kepake, kedua disegani juga, ketiga dan produk-produknya terkenal gitu loh. Iya. Kan di Amerika tuh ada tuh wartawan foto perang Iya. yang sampai populer banget gitu loh. Iya. Iya. Salah satu fotografer Netsway ya, idola saya juga. Nah, dia Masih hidup ya? Masih. Masih hidup ya? Masih. Dia banyak liputan di daerah-daerah konflik salah Iya, satunya. iya, Di Indonesia iya. juga ada banyak fotografer yang di daerah konflik. Pokoknya kalau namanya fotografer di Detik itu untuk menjadi fotografer news ya kita tadi yang Mas Ari pertama tanyakan boleh nggak sih ngedirect atau nyeting atau ya tadi yang disebutin memotret tapi bukan keadaan sesungguhnya gitu. Iya. Nah itu nggak boleh sebenarnya kalau untuk di foto news Itu ya. kode etik ya udah ya? Iya, karena itu udah bukan real atau murni yang kita abadikan. Nah makanya kenapa saya Tapi lebih suka. ginian bos, gimana bos? Tapi Ya. terkenal juga tuh yang ada Iya, seorang gadis kecil Bos. tidur di kuburan. Bos,
Ginian bos. Iya. Ya. Health ya, health, money, cuan. Iya. Tapi ada juga ya yang apa? Foto-foto yang diatur, ada gadis-gadis kecil tidur di antara dua kuburan, dan itu settingan gitu ya. Nah sebenarnya kalaupun nggak settingan ada mas yang kayak begitu sesungguhnya. Cuma kita ya itu tadi saya bilang kalau hunting harus butuh waktu banyak terus kita rajin jalan. Iya. Nah sekarang tipsnya apa jadi orang yang begitu profesional lah Iya. sebagai seorang Fotojurnalis. fotojurnalis? Ya kalau menurut saya abadikan atau kita lihat atau kita potret apa yang benar-benar sesungguhnya terjadi tanpa editing sekalipun editing paling editing minor karena foto-foto yang untuk lomba yang fotojurnalis benar-benar fotojurnalis itu pure kita abadikan tanpa diedit sedikit. Ada yang bilang teman saya fotografer dia meninggal, Kristupa Saragi. Oke, tahu saya. Dia sudah meninggal. Chris, gambar foto-foto gue ini jelek. Iya. Auto. Iya. Dia bilang, gak apa-apa. Kenapa produser menciptakan auto? Dia tanya. Untuk mempermudah kerjaan, bro. Jadi lu jangan minder lu pakai auto, dia bilang. Nah, oleh sebab itu saya mulai bikin buku. Iya. Saya berani, Pak. Sebetulnya kayak begitu cuma kompetisi antara mereka aja ya. Iya, benar. Ya yang pakai auto sama yang nggak pakai auto. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya kan. Itu benar yang Sefari bilang. Ya diciptakan auto buat apa kalau memang seharusnya masih pakai manual atau kita setting manual. Sana ada bom mau meledak mau ke kita terus setting dulu F2 Iya. F2 bukan segini. Nah. Kalian langsung ganti dulu R2 mati dong. Nah, gitu kan. Jadi pakai auto aja cepet. Iya dong. Aduh. Settingannya. Ada mitralir menuju kita cepet cut. Dapat mahal tuh. Benar. Habis itu metong gitu. Nggak keburu nyelamatin diri gitu Iya, kan. tapi fotonya ketangkap tuh pelurunya mau kesini cepet. Nah gitu kan. Itu meledak nggak apa-apa deh. Iya saya suka bingung tuh wartawan perang tuh. Iya. Iya kan di antara sebetulnya ada satu aturan bahwa Iya. wartawan atau Red Cross itu ya nggak boleh ditembak kan. Betul. Iya kan. Tapi banyak kalau di lagi daerah-daerah perang konflik bagaimana gitu. nggak bakal ketahuan. Makanya biasanya kalau fotografer perang ditandai mas. Biasanya pakai vest atau kayak rompi anti pelurunya itu di belakangnya tulisannya gede, press. Ada tulisan, ada depan juga ada Tapi tulisan kalau press. sekarang nembaknya dari jarak jauh semua Iya, nggak bakal gimana? kelihatan. Ya pasti Betul. lu dapat target Iya kan? tembakan lah, Iya. karena dia merekam pelanggaran HAM. Betul. Jadi Saya lagi tembak. nyari tuh, lagi nyari senjatanya yang bisa jarak jauh gitu. Makanya kenapa kalau Cakep juga nih jarak jauh itu. kalau kita ngelihat di Wire itu mas, di kantor berita asing yang kebanyakan daerah konflik ya khususnya perang yang meliput perang, itu ada di dua kubu. Ya, misalkan saya orang Ukraina, misalkan kayak sekarang yang lagi terjadi ya, saya orang Ukraina ya kita nggak usah berusaha atau masuk ke wilayahnya Rusia, bisa mati. Gitu. Walaupun kita nggak melulu mengabadikan soal Ukraina gitu. Apalagi perang agama ya. Itu Ayo syahadat, ayo. Bukan gua, aduh syahadat apa ya gitu. Kan kita nggak tahu kalau agamanya lainnya nggak. Kalau agamanya Kristen atau Buddha gimana? Ayo syahadat, ayo nggak bisa. Iya kan, belah di palanya nggak enak kan. Jadi intinya kalau udah di daerah konflik kita harus bisa menjadi siapapun lah, gitu ya. Nah itu perang. Yang real aja kayak misalkan banyak terjadi nih kayak kemarin demo-demo RKUHP kan itu banyak banget. Demo itu aja kan ya sama aja kita kayak belajar liputan di daerah konflik sebenarnya. Oh. Nah kita harus bisa menempatkan diri mas. Iya. Kita ada di posisi mana? Ya kita harus ya tidak ada sekali lagi tidak ada berita seharga nyawa. Kalau lagi ada konflik gitu, Ya. bisa nggak sih kayak kita anak kecil, top dulu, gitu bisa nggak gitu? Stop dulu. Kita minta berhenti, jangan berhenti dulu, top, nyerah, nggak bisa ya? Nggak bisa. Tiba-tiba ditembak dor. Lewat. Iya. Kecuali lu presidennya bisa. That's right, buddy. Topan gitu. Kira kita gitu kalau bercanda ya. Iya. Mas Bro, Siapa? saya ingat tuh, saya ada teman satu wartawan, udah meninggal tapi. Iya. Senior lah, dia senior. Iya. Senior banget. Saking dia menekuni begitu hebat profesinya, menjadi wartawan perang, akhirnya dia belajar terjun. Terjun payung. Terjun Terjun payung. payung, betul. Nah, Jadi setiap acara terjun payung, pasti Iya, dia terjun. Iya. total tuh, Betul. demen tuh. Pasti dia terjun. Dan dia terjun sambil mengabadikan foto. Betul. Saya bilang, wah ini gila nih orang nih. Total, bro. Bukan Iya. gila mas, kalau menurut saya itu, Chef, benar, totalitas. Karena keuntungannya
menjadi seorang jurnalis, seorang wartawan, itu belum tentu misalkan ada sebuah kegiatan terjun payung, kan kita nggak mungkin cuma ngambil dari bawah doang. Kita lobby, kita negosiasi. Saya mau ngabadikan dari atas pesawat sampai kalau perlu saya terjun payung. Dia itu latihan juga. Gue lupa tuh namanya. Itu aksesnya. Gue lupa namanya. Nama wartawannya. Iya. Memang seperti itu harus. Iya kan? Bahkan yang simpel aja, kayak misalkan atraksi upacara 17-an Agustus, itu kita bisa ngikut ke dalam pesawat tempur yang Dia sampai dapat penghargaan dari negara loh. Karena jumlah dia terjun itu sama dengan pasukan komando. Nah, itu mau nggak tahu diri, mau ketagihan dia. Nah, cari Gila. gratisan itu. Fotonya bagus-bagus. Itu enaknya, benar. Fotonya keren-keren. Iya. Dan itu jarang, bukan jarang lagi, bahkan bisa dikatakan nggak ada orang yang bisa mengabadikan lagi. Iya. Termasuk waktu konflik Papua, Iya, betul. terjun juga dia. Karena dia Sampai bisa spesialis fotografer yang berani terjun payung, makanya kepake terus. Iya. Ya mungkin ya. Total Bisa. tuh. Kalau Mas berapa spesialisasinya Bang? Di Nggak ada perang atau di- spesialisasi. Nggak ada spesialisasinya karena di Detik itu pembagian kalau reporter itu ada desk-nya masing-masing. Harus all round ya? Iya, kalau di fotografer ya kita harus bisa by order. Kayak misalkan sekarang by nih order. kayak sekarang ada pernikahannya anaknya Jokowi. Ya yang diliput ya berarti kan tentang banyak hal. Ada tentang pariwisatanya kan besok nanti ada yang namanya Enak kali ya kalau diundang-undang kayak apa anaknya Jokowi, anak presiden kawin gitu. Enak kali diundang-undang begitu ya. Daripada dikirim ke daerah konflik. Iya kan? Nah, gue ke Solo aja deh enak nih. Kayak gitu kan? Ya nggak, Bos? Benar-benar. Belum pernah juga saya diundang Pak Jokowi. Pak Jokowi undang kita dong. Iya, iya. Iya kita mau nih. Tuh. ya kita harus bisa semuanya Mas. Gitu Kalau ya? di fotografer. Ini bicara soal peralatan nih. Iya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Nih. Kan alat semakin canggih. Iya betul banget. Saya lihat di film apa itu? Saya baru tahu dia bawa kamera setelah di tempat yang dituju gitu, Iya. di objeknya gitu. Waktu dia ke sana, saya nggak tahu dia bawa kamera loh. Kecil banget gitu. Iya. Itu alat itu dia begitu canggihnya, beneran itu. Benar. Jadi semakin kemari perkembangan digitalisasi itu semakin modern. Jadi kita nggak perlu, kalau menurut saya, kita nggak perlu lagi bawa kamera yang besar-besar. Ini termasuk gede nih ya. Ini besar Mas, ini DSLR. Di bawah DSLR ada namanya mirrorless. Di bawahnya mirrorless ada smartphone fotografi. Dan kualitas kamera ponsel sekarang itu sudah hampir menyamai kamera DSLR. Iya kayak wartawan perangnya Amerika full pen tuh. Iya, nah itu untuk liputan investigatif biasanya. Itu full pen bos. Iya, benar. Dia sambil nulis, motret nggak taunya. Benar. Wah kena dia. Buat ke daerah prostitusi, yang pakai itu kamera. Betul, Iya benar. 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 Terus Iya terus komentarnya kena loh gitu kan. Nah, itu dia. kita masuk ke pelacuran pakai kamera yang di Yoi. kacamata. Benar Dapat banget. loh, katanya. Itu ada. Teknologi itu semakin canggih dan kualitas gambarnya nggak kalah bagus dengan Dan bahkan ada DSLR. yang seperti kancing Mahal, sekarang. betul. Ada. Kancing. Jadi makanya itu bos kita mesti hati-hati. Iya, jangan check-in sembarangan. Udah cek, Jangan main jam-jaman deh. Cekin di gua Kalau aja, perlu di gua. harian aja harian. cekin di gua sama di smart daerah. Udah jangan main jam-jaman bahaya bos kayak kertas. Kalau kita kalau main bulanan deh. Jadi nggak keluar dari rumah udah. Kalau enggak, ya udah di mana pokoknya semua tembok sudah berbicara sebenarnya, punya telinga dan mata. Aduh. Wartawan soal panas. Gitar putus satu semalam. Udah dibenerin? Udah dong. Udah cepet juga nih. Kalau nggak makan lo ya. Jauh bikin di mana jambu ya? Barbershop. Barbershop luar biasa. Saya juga pengen apa sih? Di Abu-abu. barbershop di mana? Sini Pak. Oh ada. Bilang-bilang dong lo. Langganan. Itu Chef Haril nyari barbershop muter-muter katanya nggak dapet. Iya. Bagus nih kalau situ Chef. Iya. Oke, nanti kita kesana deh. Oh, mantap udah. Oke, main kan lagu panas. Soal panas main kan? Tunggu nih mas. Siap. Makasih ya. Siap. Sama-sama. Asik ngobrolnya. Oke, thank you. Biar tahu nih teman-teman semua nih itulah profesi wartawan foto nih. Makasih Apalagi ya. yang ada Thank di you, sini Chef. redaktur foto dari detik.com. Iya. Ingat tuh detik.com.
media yang top sekarang tuh. Asik, orangnya asik. Orangnya asik. Bisa diajak mabok. Bagus. Oke, kita ketemu lagi di podcast Soal Waras berikutnya. Tetap dari Cilegon, Banten, persembahan dari KSP Krakatau Sarana Properti. Chef Aryo, monggo. Saya Faro Prangu dan Anis Sudarsono pamit undur diri, dan buat kamu yang mau dapetin merchandise dari Sofa Panas bisa follow Instagram kita dan juga follow YouTube kita. Sofa Panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jabri. Dengarkanlah Soanas masih panas, panas, gemas, gemas. Lagu apa? Pasti sofa panas, jangan gemas. Sofa panas, Zaman kanan, sofa Collaboration with the Tick. sofa panas, Perlu di kembali kerjasama dengan